mulai. Berhubung materi juga agak lumayan banyak ya. Dan besok libur ya, jadi kita semangat sedikit karena besok hari libur. Oke, supaya Wahid ya, Wahid belum join. Ada, oke. Oke, kita memulai pembahasan dengan Gila Rizky Agung. Oke. Materinya kita adalah apa ya tadi ya? Sorry. Sebentar ya. Bukan ini. Kita akan ada yang mau ditanyakan sebelum memulai? Barangkali lumayan ya, lumayan banyak kita. Oke, terima kasih sudah bergabung. Berhubung ini agak-agak oke. Suara saya ada ya? Ada ya? Oke. Ada, Bu. Mana ya? Biar Ibu mutekan semua bisa. Nur Fadilah, Astu Anmute, Muhammad Zaini. Ini sudah kalau web kayaknya udah bisa semua ya. Bagaimana kalau web? Oke ya, kita memulai. Ada beberapa Putri Vina. Oke. Ini silakan kamu kalau misalnya sudah join ya, Ibu sampaikan kalau sudah join kamu capture, kamu simpan. Barangkali nanti kan ada tiba-tiba apa itu jaringannya low atau nggak bisa connect atau apa, ya kamu nggak usah memaksakan join lagi ya, tapi minimal kamu mengikuti 10 menit. Nah, itu wajib ya. Di 10 menit pertama kamu wajib mengikuti. Apabila selanjutnya ada permasalahan, itu kamu sampaikan nanti di grup aja ya, tidak usah. Karena di sini kadang ibu nggak baca ya. Oke, selamat pagi. Macam-macam algoritma pencarian. Jadi kalau kamu perhatikan pembahasan yang sudah dibagi, kamu mengingat struktur data algoritma, di situ ada disampaikan beberapa struktur data memang ya, merupakan metode-metode untuk contoh di sini pencarian atau searching ya. Ada beberapa yang ini sudah dibahas di struktur data, the first search ya, bird first search, BEAM ini ya, tapi tidak seperti biar bisa kamu bedakan pembahasan minggu kemarin apa itu pemrograman yang konvensional dengan yang menggunakan ini dia ya untuk artificial intelligence atau kecerdasan buatannya. Permasalahan ini penting dalam keberhasilan sistem. Kecerdasan buatan itu ya di sini hari ini kita membahas itu apa namanya searching ya. Jadi kalau kamu perhatikan di sini ya, di sini permasalahan metode searching ini banyak ya jenisnya. Sistem produksi atau operator metode pencariannya ada yang disebut blind search, word first search BFS, deep first search, deep limited search, uniform cost search UCS, kemudian informed search. Nah, ini dia jenis-jenisnya yang akan kita bahas. Jadi mengingat waktu yang sedikit, nah silakanlah kamu mau mengikuti saja ya. Yang kedua, untuk mempelajari metode yang lebih kompleks, yang perlu di sini adalah mencari jarak terpendek. Ini adalah British Museum Procedure, Branch Bone Dynamic Programming NA. Nah, metode ini digunakan untuk perjalanan untuk mencari kemungkinan menjadi perhitungan. Jadi contoh, dari kota A ke kota E harus dilewati yaitu posisi B, C, D. Jadi bagaimana membuatkan supaya jaraknya lebih pendek, lebih singkat dengan menggunakan algoritma dengan waktu tempuh yang lebih kitanya cepat sampai. Itulah digunakan beberapa algoritma. Jadi nanti kalau kamu mencari jurnal-jurnal penelitian itu banyak ya metode-metode yang digunakan untuk
menyatakan jarak terpendek ya. Yang ketiga, mempelajari prosedur metode yang diterapkan yang berhadapan dengan musuh. Contoh di sini, minimax search, jadi mencari mana yang lebih minimax, alpha beta running, ini digunakan pada program-program permainan catur. Jadi kalau kamu pernah mengikuti manusia, kamu yang suka catur ya, misalnya kamu bisa main sendiri, bisa karena udah dibuatkan gamenya. Jadi kita mengasah otak kita bermain dengan itu tadi si komputernya yang sudah diprogram. Nah, ini bisa dibuatkan dengan metode searchingnya ya. Ada di sini yang minat catur, oke ya. Metode penelusuran, di sini ada metode penelusuran, pencarian buta blind, penyelesaian optimal permainan. Nah, perhatikan ini kalian masih semester 4, ya kan? Jadi ini nanti ada per mata kuliah di sendiri-sendiri dibahas ya masing-masing. Namun ada tidak ada ya. Tapi ini bisa kamu gunakan juga untuk bahan untuk skripsi ya materinya. Contoh di sini pencarian dengan buta, searching blind, blind searching. Breadth first ya, yang pertama dig first dengan kedalaman hill climbing seperti ada ininya climbing, beam burst first. Kemudian optimal. Kalau nanti kamu siapa yang suka membaca optimalisasi untuk mengoptimalkan ya. Nanti kamu cari penelitian ibu ini ada ibu ya karena memang bidangnya di sini ya. British Museum menggunakannya Brains and Bone Dynamic Programming. Permainan itu tadi ya, minimax, alpha, beta, running. Ini untuk penelusuran ataupun dengan searchingnya. Oke ya. Metode pencarian di sini dikatakan penting untuk permasalahan yang ada state menggambarkan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan. Contoh tadi jarak terpendek, optimalisasi. Jadi misalnya gini, kamu mau membuat contoh penderita ada pembahasan penelitian ibu itu menghitung ya. Jadi kira-kira satu orang itu dia sudah selesai makan untuk keperluan gula garam ininya GGL namanya gula garam lemak berapa yang dibutuhkan, ada optimalisasinya, ada penghitungannya. Nah, itu bisa digunakan ini juga. Kemudian tadi permainan yang tadi ya. Metode pencarian untuk perencanaan dalam sebuah permainan menentukan apa yang harus dilakukan, di mana state menggambarkan kemungkinan posisi pada suatu saat. Metode pencarian dari kesimpulan, ini state, hipotesis dengan rangkaian deduktif ya. Sebagai suatu ruang keadaan di sini dibuatkan secara umum perlu mendefinisikan suatu ruang keadaan, ada suatu kondisi, menerapkan satu atau lebih keadaan awal, ada kondisi awalnya ya, state awalnya, kondisi awal, menetapkan tujuan. Jadi ada keadaan, posisi awal bagaimana kondisi awal, kemudian ada yang mau dituju state ininya tujuannya. Menetapkan kumpulan aturan, itulah kecerdasan buatan yang perlunya kumpulan aturan. Aturan-aturan ini yang menjadi ciri dari kecerdasan buatan. Contoh di sini permasalahan petani serigala ada angsa padi ya. Jadi dibuatkan ada 4 di sini 4 orang bukan orang ya, yang personilnya ada si petani serigala, angsa dan padi. Petani ingin memindahkan dirinya sendiri seekor serigala. Oke, jadi ada si petani dia mau memindahkan si serigala, angsa dan padi ini yang berisi yang akan menyeberangi sungai. Kalau kamu juga pernah mendengarkan cerita-cerita seperti ini dengan kondisi si perahu sangat terbatas. Jadi mana nanti yang akan didahulukan untuk untuk diseberangkan itu maksudnya di sini ya dengan cerita ini. Jadi dari permasalahan ini ada didefinisikan permasalahan, identifikasi ruang keadaan. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, keadaan yang pertama tadi ada si petani, dia ada perahunya namun terbatas, ada serigalanya, ada angsa dan padi, ya. Dia mau memindahkannya dan dia sendiri, perahu sangat terbatas. Itu adalah identifikasi ruang keadaannya. Dicontohkan di sini, jumlah serigala 0, jumlah angsa 1, jumlah padi 1, jumlah petani 1. Nah, ini dia dibuatkan ya, identifikasi yang tadi.
dibuatkan dalam bentuk dalam kurung 0111. Nah, di sini keadaan awal dan tujuan, ini daerah asal dikondisikan di nilai 11 semua. Ini tadi di awal 11, yang daerah seberangnya yang akan dituju adalah 000. Maka tujuan pada kedua seberang sungai itu adalah daerah asal ini, daerah seberangnya adalah ini. Jadi dari 00 akan menuju ke titik 111 ya. Dengan si ini tadi pertama ya, jumlah serigala. Harus diingat serigala, angsa, padi, petani. Ini dibuatkan aturannya. Jadi kalau misalnya ya, kalau disebut dengan nanti ada namanya pakar, itu penalarannya penting. Ini aturan, rule ya. Pertama, aturan pertama, angsa menyeberang. Kedua, ini aturan yang dibuatkan si itu tadi ya, si petani tadi. Ketiga, si angsa menyeberang, padi menyeberang, serigala menyeberang, ya. Kemudian angsa kembali, angsa menyeberang kembali, yang si padi menyeberang, padi kembali, serigalanya menyeberang, si serigala kembali. Kemudian petani kembali. Inilah aturan untuk masalah si petani dan bawaannya tadi ya. Solusi yang ditawarkan, nah ini dia, ya. Dengan daerah asal ini, daerah seberangnya ini, aturan yang dipakai satu. Yang satu yang mana? Angsa yang menyeberang. Dengan daerah asal ini, nah inilah disebut dengan penggunaan, ini tadi ya, contoh untuk membuatkan penelusuran ya, penelusuran ini menyelesaikan permasalahan si petani, bagaimana memindahkan petani dengan perahu terbatas, dengan ada serigala, ada angsa. Jadi ini ada aturannya. Ini belum ada diberikan solusi yang terbaiknya ya. Ini masih dibuatkan aturan. Nah, di sini ada solusinya untuk aturan pertama 7.3. Nah, kalau diperhatikan aturan rule yang ketujuh yang dua kali digunakan. 7 yang mana? Petani kembali. Jadi ini yang si petani kembali nih. Ya. Ini 177 ini. Inilah solusinya. 000 ke 11 ini disolusikan. Jadi harus dibuatkan kondisi awal, ada keadaan, kondisi akhir, kemudian dibuatkan rule-nya, kemudian dibuatkan ini seperti tabel untuk melihat ini tadi ya, dijelaskan di sini untuk kondisi 111 000 ini hasilnya dan didapatlah solusinya. Contoh yang kedua, ada teko air ya, teko air, 2 teko, ada 4 galon yang akan diisi. Ini pun kalau pernah kamu cerita-cerita, kalau kita dulu kamu matematika itu cerita ya, ada cerita dibuatkan ya supaya lebih paham. Ada 2 teko ya, teko A, teko A 4 galon, 3 galon teko B. Coba dibayangkan bagaimana dapat mengisikan tepat 2 galon air ke dalam teko yang berisi kapasitas 4 galon. Ada kira-kira yang bisa menjelaskan ini dengan permasalahan masalah teko air ini? Ada 2 teko ya berkapasitasnya, yang satu 4, yang A, yang satu lagi 3 galon ya. Ini mau kita tunjukkan bagaimana mengisikan tepat 2 galon ke dalam teko yang 4 galon. Ada kira-kira yang bisa ini sebelum kita bahas permasalahannya bagaimana dengan kalau dulu kan soal-soal cerita nih. Nah, ini dengan masalah teko air ini. Aturan apa yang bisa kita buatkan agar si teko ini bisa 2 galon tepat untuk yang ini ya, mengisikan tepat 2 galon ke dalam teko yang 4 galon, 2 galon ke 4 galon. Bagaimana caranya? Ada yang bisa? Kita perhatikan ya, ini lumayan banyak slide-nya. Sama aturannya seperti sebelumnya, identifikasi ruang keadaan di mana X air yang diisikan pada teko A, Y air yang diisikan pada teko B. Ya, dimisalkan dengan XY kondisi awal. Kalau tadi kan ada 4 poin ya, si petani, serigala, angsa ya. Ada 4 ini, ada 2 ya, teko A, teko B. X teko A, Y teko B. Keadaan awalnya kita kondisikan lagi dengan titik-titik juga ya. Dimisalkan
Keadaan awal keadaan teko dalam keadaan kosong di titik 00. Tujuannya pada teko 4 galon berisi tepat 2 galon air dengan ini dikondisikan 2, n, di mana n itu sembarang. Jadi ini belum ditentukan berapa, namun dibagikan di sini 2, n. Aturan-aturan dapat digambarkan seperti pada tabel 22. Nah, ini maksudnya bisa kita coba sendiri nanti membuatkan aturan seperti ini dengan titik ini ya. Kita lanjut dulu. Berikutnya ya, grab. Ada yang sudah membahas ini di struktur data algoritma? Saya tanya Ibu, tanya dulu ya. Ibu tanya dulu. Kira-kira waktu sudah belajar struktur data dan algoritma? Iya. Sudah. Ada grab, ada node, leaf, masih ingat? Sampai ke situ atau tidak? Memang itu di pertemuan-pertemuan terakhir. Ada grade-nya. Bird first pun udah, ada benda panah, ya kan? Pohon ada. Sudah ya? Siapa yang mengingat metode searching waktu grade masih belum, Bu. belum ya? Oh iya, biasanya itu di pertemuan terakhir. Waktu kamu belajar apa? Belum ya? Oh, berarti kita harus melihat apa itu node, Belum, Bu. apa itu leaf ya, untuk ininya. Oke ya. Kita teruskan dulu supaya oke. Graf terdiri dari node yang menunjukkan keadaan node-node dalam graf keadaan saling dihubungkan menggunakan arcs busur yang diberi panah. Ini seperti minggu kemarin itu yang ada bentuk pohon tree ya. Jadi dia buatkan metode pencarian berusaha menemukan kombinasi dari item-item start awal menuju ujungnya ya. Nah, ini dia. Ini aturan untuk masalah teko tadi, teko A dan B memindahkan air ya dengan 2 galon 4 galon diselesaikan dengan metode grab. Ya, ini dia. Aturannya ini dia. XY dengan X lebih kecil dari 4, tujuannya ini. XY dengan Y3 ini aturannya. XY dengan X lebih besar dari 0, tuangkan ini aturannya. Y lebih besar, tuangkan sebagian besar. X lebih besar dari 0, ini. Jadi kalau misalnya nanti ada permasalahan, kita harus bisa membuatkan kondisi awal dengan variabel-variabelnya ini, kondisi tujuan, dan harus kita buatkan juga aturannya. Ya, itu selalu disesuaikan dengan permasalahannya. Nah, ini dia. Jadi untuk masalah si teko tadi, ya, perhatikan di sini aturannya 5, 10, 11, nah ini dia, ada 12 aturan. Dari 12 aturan tadi, dibuatkan solusinya. Aturan mana yang digunakan sampai menemukan, yang ini dicoba, aturan 2, dicoba aturan 9, sampai nanti didapatkan yang mana solusinya. Nah, ini dari yang Ibu sampaikan. Ya. Dia berbentuk lingkaran-lingkaran graph, ya, state dalam pencarian atau simple. Simpelnya ini yang tanda panah ini, atau tree. Ini seperti tree juga ya, namun ini berbentuk graph. Transisi state atau perpindahan ya. Oke. Ibu mau memutekan semua gimana ya? Oke lah ya, anggaplah itu ada ya. Itu contohnya. Berikutnya itu tadi contoh menggunakan grab dengan ada teko ya. Ini tadi diselesaikan dengan metode grab. Berikutnya pohon pelacakan. Pohon pelacakan ya. Pohon pelacakan menghindari kemungkinan adanya proses pelacakan. Ini pembahasan baru lagi ya, yang grab sudah kita tinggalkan. Masuk ke ini berbentuk pohon juga, ini adalah melacak, pohon pelacakan. Menggambarkan keadaan secara hierarki ya, di mana ada node. Node itu terletak pada level 0 yang disebut akar. Ada gambarnya nggak di sini ya? Nah, ini dia ya. Jadi ini misalkan grab yang berisi pet antar kota yang Ibu tadi sampaikan. Misalnya kita mau ke kota F, namun ada titik-titik yang harus kita temuin, A, B, C, D ya, yang kita lewatin. Untuk mencapai tujuan dengan jarak terpendek, nanti biasa itu, nanti kamu ada kasih soal, tentukan, buatkan
jarak terpendeknya untuk menuju kota E, ya gitu dia. Node akar mempunyai beberapa percabangan yang terdiri dari node successor yang disebut dengan nama anak, ya node perantara. Jadi dari A ke si B ada perantaranya, kemudian ada yang disebut node-node yang tidak mempunyai anak disebut dengan down, ya, yang menunjukkan akhir dari suatu pencarian. Ini dapat menjadi goal atau menjadi dead end atau jalan buntu. Ini contoh permasalahan mendasar untuk digunakan dalam penggunaan beberapa metode pencarian simpul S, dan juga akan dimulai penelusuran yang merupakan dimulai dari titik A ke B, C, D, E sampai Z. Namun di sini titiknya ada A, B, C, D, E, F, S, Z. Nah, dari sini dibuatkan struktur tree-nya. Inilah bentuk graph dibuat seperti peta antar kota. Inilah yang akan dilalui, ya. Kemudian dibuatkan dalam bentuk graph, ya, dengan yang ini tadi ditelusuri tadi A, B, C, D ini dibuatkan. Kita lihat ya angka 532, ya. 532. Simpul S merupakan simpul awal dimulainya penelusuran. Jadi misalnya dari A ke B itu simpulnya, ya. A, B, C, D, ya, A, B, C, D, E, F sampai S, Z. Kita lihat grafnya digambarkan, ya. A ke B, A ke D. Dia dari sini dibuatkan berdasarkan ini. A ke B, A ke D, ya kan? S-nya kemana? Karena di situ dari A kita lihat ke S, S jadi Dinda. Kemudian, nah ini yang graph yang ini, ya, yang digambarkan di gambar 33 ini, dibuatkan dalam bentuk tree-nya untuk lebih mudah memahaminya. Inilah dibuatkan, ya. Jadi kalau misalnya dari kota S ke A, B, C, C, D, F. Nah, ini dia. Ini A, S, B, C, E, Z. Ini dari S, B, C, turun lagi. Inilah akhir tujuannya, ya. Kita perhatikan. 3 pencarian buta, ya, blind, kenapa keluar masuk, ya. 3 pencariannya, ya. Pertama, breathe first, deep first, hill climbing, burst first. Dari 4 ini, dari metode yang ini, yang mana yang lebih bisa digunakan untuk permasalahan ini. Jadi pertama harus kamu ingat, kenalin dulu yang mana graph. Perhatikan ini graph, ya. Tree adalah ini, ya, ada node, ada simpul, ada leaf-nya, ada akarnya. Ini tree, ya. Kemudian kita cari, ya, pencarian melebar. Di sini nanti ada tanda tangannya. Di sini lebih kita lihat dengan permasalahan yang tadi dibuatkan pencarian melebar pertama, breadth first search, ya, yang pertama. Node pada level N dikunjungi lebih dahulu. Jadi yang paling awal, yang level pertama yang dikunjungi dengan mengunjungi node-node pada level N plus 1. Pencarian dimulai dari node akar terus ke level ke I dari kiri ke kanan. Nah, ini dia dari S, ya, ke B, ke C, C ke E, ke Z. Inilah satu yang merupakan menggunakan pencarian melebar ini, breadth first search. Dengan metode ini yang didapat dengan permasalahan yang tadi di gambar yang di graph tadi, S menuju B, B ke C, C ke E ke Z. Jadi SBC. Kita lihat SBC, ya. Kalau kita lihat di sini, ya. SBC, ya, yang pertama, the first, ya. SBC, ya, dapat dia SBC EZ. Nah, itu dia. Ya. Ini digambarkan lagi. Gambar yang sama namun dibuatkan dengan metode ini tadi, bird first search, SBC EZ. Udah sampai tujuan, ya. Kemudian dibuatkan algoritmanya. Oke, Ibu tanya dulu, kira-kira bagaimana? Bisa ini dipahami? Ya, semester 4. Jadi kalau kamu perhatikan materi kita itu, memang ini, kalau misalnya tadinya kamu di struktur data algoritma, karena Ibu juga biasanya membawakan mata kuliah struktur data algoritma, ini sebenarnya di struktur data udah ada diperkenalkan ini gitu loh, dibahaskan, ya, dengan metode seperti tadi.
Minimal kamu paham yang mana node, mana leaf, mana simpul, ya itu tadi ya. Jadi kalaupun kamu belum, oke, tapi nanti tapi siapa yang supaya ini agak kamu bisa membuka sedikit pemahaman, coba nanti kamu cari di struktur data ini pemahaman untuk seperti tadi untuk grab tree, karena ini nanti kedepannya banyak lagi ya. Itu juga algoritmanya, namun apa pemahamannya lebih mendalam ya. Oke. Kemudian berikutnya ini tadi untuk brute force search-nya ya. Kemudian berikutnya ini membuatkan misalnya tolong gambarkan algoritmanya ya, perhatikan ya di struktur data algoritma itu ada struktur data algoritma. Buat sebuah antrian inisialisasi node pertama dengan root dan dari tree. Bila node pertama jika minus 1 goal diganti dengan anaknya diletakkan di belakang per level. Bila node pertama di sini dibuatkan tulisan goal ya. Node pertamanya goal, selesai. Ini dia seperti yang ini tadi kita gambarkan, ini tadi dibuatkan dalam bentuk algoritmanya ya. Jadi di sini kalau ada permasalahan tadi ya harus bisa membuatkan state kondisi awal, kondisi akhir, aturannya, kemudian gambarkan dalam bentuk graph. Setelah graph buatkan dalam bentuk tree. Setelah dapat tree-nya, metode ini tadi ada metodenya brute force search, buatkan algoritmanya. Nah, inilah contohnya. Ini seperti ada kalau tadi dibuatkan apa itu berbentuk tree, ini kan kalau kami ingat struktur data algoritma, jadi dibuatkan semacam ada beberapa kotak untuk membuatkan goal mengisikan yang P tadi ke dalam bentuk algoritmanya. Perhatikan, S tidak sama dengan Z, S ya, S tadi dari S ke AB, A tidak sama dengan Z, ini diisi, diinikan lagi, AB B, B ke D. Jadi A, B, B ke D. Dan seterusnya. Jadi lintasannya adalah didapat ya dengan menggunakan algoritma S, B, B, C, C, E, Z. Ini kan masih banyak lagi nih ke bawah nih nggak dibuatkan ya. Nah ini contoh antrian dengan menggunakan algoritma di mana anak-anaknya diletakkan di belakang per level. Jadi S, S, A, B, ini tadi S. Jadi anak-anaknya di belakang. B mana anaknya? S, A, D. Ya, itu dia. B. Ya, anaknya di belakangnya. Ini dia. A, B. Ya. Kita lihat keuntungannya tidak akan menemui jalan buntu dengan cara dengan yang tadi metode force itu ya. Tidak ada jalan buntunya, jadi sampai tujuan udah gitu ya. Jika ada satu solusi, maka brute force search menemukannya dengan menggunakan metode brute force search ini. Tadi tidak ada buntu, kemudian lebih mudah mencapai solusinya. Ya, maka solusi minimum akan ditemukan. Kelemahannya dengan metode tadi membutuhkan memori cukup banyak karena menyimpan semua node dalam satu pohon. Karena tadi anak-anaknya harus dimasukkan dulu ya. Kemungkinan ditemukan optimal lokalnya ya. Kita masuk ke berikutnya metode yang di force search. Jadi dia pertama namun lebih dalam. Oke. Waktu tinggal Rizky Agung ini tadi udah masuk ya. Kalau bolak-balik Ibu tinggal bisa sekali aja ya. Pada di force search proses pencarian. Algoritma di sini dibuatkan, ini dulu ya, akan dilaksanakan pada semua anaknya sebelum dilakukan pencarian ke node-node yang level. Jadi dia anak-anaknya dicari dulu, ya ditelusuri dulu satu-satu anaknya baru ke berikutnya. Itu dia. Kalau tadi kan hanya di awalnya ya. Di first search. Kemudian buat antrian inisialisasi node pertama dengan root dari tree. Ibu perhatikan dulu ya, apa kita ini masih banyak pembahasan kita, padahal materi ini hanya satu pertemuan dengan ini. Sebenarnya ini agak banyak juga ya. Ibu ini aja ya, Ibu singkat. Ini tree untuk di first search, sama tadi ya. Setelah tadi dibuatkan aturan, buatkan tree-nya. Setelah tree, gambarkan algoritmanya. Setelah algoritma, ini dia ya. Keuntungan dari si ini hill climbing ya, sama ini juga dibuatkan aturan seperti itu.
Ini adalah untuk pencarian optimal. Pencarian optimal adalah jika sebelumnya dipresentasikan metode non optimal, maka ini dipresentasikan metode optimal. Optimal pencarian di sini ya, kalau tadi pencarian yang first ya, ini yang optimalnya ada branch and brown. Kita lihat algoritmanya. Jadi di sini tidak hanya menggambarkan graph-nya, tree-nya, algoritmanya, namun kita harus bisa rule-nya, namun harus bisa membuatkan algoritmanya. Untuk optimal branch and bone di sini lintasan parsial min 1, lintasan goal, maka lintasan parsial diganti dengan lintasan parsial plus node child. Semuanya berdasarkan harga yang terurut yang diurut secara ascending. Masih ingat apa ascending? Bila node pertama sama dengan lintasan goal, jadi bila node pertamanya sudah sama dengan lintasan goal, itu pencariannya optimalnya sudah selesai dengan branch and bone ya. Ini contohnya. Keuntungannya berhenti pada nilai optimum. Jadi bila sudah ditemukan, sudah selesai. Kelemahannya membutuhkan memori ya, karena semuanya harus dimasukin. Kemudian ada metode branch and bone dengan dynamic programming. Di sini lebih efisien karena mengurangi lebar ataupun melakukan pemotongan terhadap lebar dari tree. Jadi tidak semua cabang-cabang dari tree itu ya ditelusuri. Hal ini dilakukan untuk mereduksi lintasan parsialnya. Contoh di sini kita lihat gambarnya aja ya. Ada di sini SSB. Ini permasalahan awalnya tadi sama gambarnya. Ini dibuatkan dengan branch bone dynamic programming ya. Kemudian ini dia keuntungannya algoritma berhenti pada nilai optimum sebenarnya lebih efisien dari metode branch and bone. Kemudian ada kelemahan harus mengingat node terakhir dari lintasan parsialnya. Ini dia. Kemudian untuk game, ini tadi ya, untuk game, sesuatu yang sangat menarik dan menjadi subtopik di dalam kecerdasan buatan di sini, ini tadi ya, membuatkan gamenya, kriteria menang atau kalah jelas, ya, dapat dipelajari permasalahannya. Jadi dari pertandingan itu bisa nanti kita pelajari. Kemudian alasan historinya, kalau game itu harus menyenangkan, mempunyai search page yang besar, game catur, ya. Ada di sini yang suka catur. Kira-kira ada yang suka catur, yang laki? Kalau kamu pikir apakah itu membentukkan seperti tree? Ada. Ada yang suka atau sedikit tahu lah. Kayak ibu tahu sedikit karena udah nggak pernah nggak lagi, tapi sangat tertarik karena itu sangat apa kita untuk berpikir. Ada yang tertarik? Enggak. Ini terdapat 2 pemain, kesempatan pemain berganti. Apakah memang itu menunjukkan seperti tadi? Apa itu langkah-langkahnya? Apakah membentuk sebuah tree dengan apa itu? Berarti enggak ya? Ini semuanya pada ini. Permasalahan kita di sini ya Ibu sampaikan. Oke, 5 menit lagi ya. Bagaimana caranya ya? Sebentar. Terdapat 2 pemain, ini tadi zero sum, kerugian seorang pemain adalah keuntungan pemain lain. Tahu kan kasus yang si orang Indonesia yang dia bermain, ya, dia dibawa menang terus. Ternyata ini kan ini yang dibuat oleh kita manusia. Ini bisa juga gamenya ya seperti dikerjain. Jadi kita sepertinya bisa menang terus kalau kita yang membuatkan program algoritma permainan tadi ya, itu dia. Kemudian bagaimana komputer menjadi salah satu pemain dalam game? Kalian ditanya ada yang suka main catur nggak? Kalau ibu game nggak terlalu suka, tapi kalau yang langsung mau ya, ini dia. Cara bermain game, permasalahan kuncinya, representasikan board atau state-nya, buat next board yang lega, lakukan evaluasi pada posisi. Jadi ini dia, misalnya kamu punya ide permainan, nah itu menggunakan apa itu namanya ada itu tadi algoritmanya ya supaya contoh tadi permainan catur ya. Kemudian ada fungsi evaluasi. Evaluation function ya adalah static evaluator mengevaluasi nilai. Di sini zero sum assumption memperbolehkan menggunakan single evaluation ya. Evaluation ada beberapa contohnya tic tac toe. Nah, ini dia. Tapi kalau ini semua ya
ini yang Ibu tanya tadi, apakah kalian pernah main catur ya? Ini kalau supaya ini terlihat, ini harus diimplementasikan dalam program ya. Kalau kita hanya teori-teori agak susah, membayangkannya susah ya dengan itunya. Jadi kalau bisa bagi yang suka main game atau ini ya, apakah memang begini apanya permainannya ya? Menurut metode Minimax ya dengan game tadi menguraikan sebuah algoritma search game dengan nama Minimax. Di sini diketahui max-nya 3, 3 diturunkan lagi 3 ke 6, 2 ke 9. Ini tree pada metode Minimax, diambil min-nya. Kemudian penggunaan metode ini adalah contoh game NIM. Ada yang suka game NIM. Diawali serangkaian batang, kemudian setiap pemain harus memecah serangkaian batang menjadi 2 kumpulan. Ini dia, ini hasilnya. Ini contoh ilustrasinya. Kemudian game NIM tadi yang ini dibuatkan dalam bentuk ininya apa ya semacam seperti tree-nya juga dengan poin 7, 6, 1, 5, 2, 4, 3. Ini dengan ini tadi kumpulan batang-batang tadi ya permainannya. Game NIM namanya ya. Kemudian ini diilustrasikan ini dijelaskan di sini ya. Sama itu tree juga. Kemudian dibuatkan ya max minimumnya. Berikutnya sama digambarkan tree-nya, selalu dibuatkan graph, kemudian tree ya. Ringkasan, untuk dapat diselesaikan sebuah sistem kecerdasan buatan, maka suatu permasalahan harus ditentukan dulu ruang keadaannya, kemudian tentukan ruang keadaan, menentukan state, graph. Untuk menghindari proses pencarian yang berulang, maka graph harus digambarkan ke dalam tree. Ya. Jadi kalau untuk kelompoknya udah ada hari ini kan? Udah dibagi kelompoknya kan? Sudah ya? Kelompok sudah ada ya, nanti diperhatikan. Ini ya, ini tugasnya kalian perhatikan ya, ini ya. Dengan yang kita pembahasan sampai di slide mana tadi keterangan 21. Jadi nanti masing-masing kamu pilih kamu yang mana. Ya, tidak ada yang sama. Ini karena banyak ya. Jadi ada mungkin yang sama paling dua orang. Jadi dari slide 1 ini sampai yang mana tadi ya? Jadi cari sebuah kasus sesuai dengan metode tadi ya. Metode ini ada tiga berarti 3 orang, ya kan? Nah, kemudian yang tadi sampai mana tadi ya? Optimal sampai slide ini belum ya, catur belum ya? Karena oke, 38. Oke, sampai yang apa itu yang ke-6 ya slide. Nah, perhatikan di situ sampai slide yang ke-41. Jadi di sini ada berapa metode, kamu pilih satu, tidak ada yang sama. Cari permasalahannya, kemudian digambar seperti ini. Contoh, tadi harus ada pertama keadaan awal, kemudian ini dia, ada keadaan awalnya, ya, kemudian ada keadaan awalnya, ada langkah-langkah di sini, ini perhatikan yang kedua, ketiga, keempat, kemudian buatkan algoritma pencarian itu. Lihat permasalahannya yang mana. Jadi dari semuanya ini, Ibu tidak bisa bikin si A, ini tugasmu enggak. Pilih satu-satu. Jadi kalau sudah ada